Harga Pi yang tinggi diharapkan ketika periode open mainnet diluncurkan oleh core team Pi. Pihak core team telah menegaskan bahwa open mainnet akan dirilis karena merupakan fase terakhir proyek. Halo, selamat pagi semuanya. Kembali bersama dengan saya Bras Pau di YouTube channel Brands TV Crypto. Pada video kali ini kita akan melihat info terbaru seputar open mainnet, di mana para pioner P-Network, para penambang mengharapkan dan menunggu kapan open mainnet diluncurkan, dan sampai saat ini belum ada kejelasan tanggal, tahun, bulan kapan sebenarnya open mainnet akan diluncurkan ataupun diresmikan. Karena kita sangat berharap bahwa open mainnet ini akan diluncurkan dan kita boleh mendapat harga yang sebenarnya, apakah sesuai dengan harga konsensus $314.159 per satu koin Pi-nya. Namun kita akan melihat ataupun perhatikan ada satu penjelasan dari Dr. Nicholas Kokalis. Kita tahu dia adalah salah satu founder daripada P-Network. Dia berkata kenapa P-Network belum open mainnet sampai saat ini. Jawaban pertanyaan ini mungkin penting bagi anggota P-Network yang telah memiliki banyak koin, di mana kita telah menambang dari tahun 2019 sampai tahun ini, sehingga koin-koin yang kita tambang sudah bisa bahkan ribuan ratus ribu koin, sehingga kita sangat berharap bahwa open mainnet tersebut akan diluncurkan. Karena koin hasil penambang via ponsel ini baru berguna jika ditukar dengan barang atau jasa dengan nilai yang mahal. Itu tentunya harapan daripada setiap pioner ataupun penambang dari P-Network. Harga Pi yang tinggi ini diharap ketika periode open mainnet diluncurkan oleh core team Pi. Pihak core team telah menegaskan bahwa open mainnet akan dirilis karena merupakan fase terakhir daripada P-Network. Menurut core team, P-Network mengambil pendekatan yang sangat non-konsensus. Mainnet saat ini telah aktif dan masuk ke dalam fase khusus dalam mainnet ataupun enclosed mainnet, atau disebut dengan mainnet tertutup. Artinya, semua koin-koin yang kita tambang tersebut hanya bisa digunakan secara peer-to-peer antara pengguna ataupun antara pioner P-Network, dan belum bisa digunakan secara terbuka ataupun belum bisa ditransfer ke exchange yang ada dan digunakan menjadi transaksi ataupun dijadikan menjadi uang fiat. Namun itulah harapan daripada setiap pioner supaya koin-koin yang kita tambang tersebut bisa dipergunakan ataupun ditransaksikan, sehingga kita menunggu sampai saat ini kapan open mainnet akan diluncurkan. Mainnet aktif tetapi secara artifisial memasang free will terhadap konektivitas eksternal apapun. Hal ini untuk memastikan bahwa kami dapat fokus pada pembangunan utilitas dan ekosistem kami, dan kami yakin utilitas tersebut dapat dibangun di lingkungan tertutup. Inilah kata Dr. Nicholas Kokalis, salah seorang pendiri Pi. Artinya, sampai saat ini open mainnet belum diluncurkan karena mereka sedang membangun utilitas dan juga ekosistem di antara pengguna ataupun pioner P-Network. Karena dengan adanya ekosistem yang kuat dan kokoh, maka harga sebuah koin ataupun token nantinya bisa akan ditentukan dengan banyaknya ataupun jumlah daripada komunitas daripada sebuah token tersebut. Adanya utilitas tertentu memerlukan konektivitas eksternal, namun berfokus pada pembangunan utilitas dalam fase tertutup. Artinya, membangun utilitas ataupun membangun konektivitas ataupun komunitas di antara para pioner itu selama fase tertutup, maka pembangunan itu akan dilakukan.
Pi ingin menjadikan ekosistem berbasis utilitas lebih matang sebelum membuka jaringan terbuka di mana free will akan dihapus. Selain itu, fase ini Pi Network tidak hanya terdiri dari beberapa ribu orang atau peserta. Pi Network menurut data terbaru telah diikuti lebih dari 50 juta pioner di seluruh dunia. Masuk akal dan lebih adil jika sebagian besar jaringan bermigrasi ke mainnet di lingkungan tertutup sebelum dibuka. Itu yang disampaikan oleh Dr. Nicholas Kokalis sebagai salah satu founder daripada Pi Network. Sehingga proses migrasi menjadi tujuan lain dari jaringan tertutup ataupun mainnet tertutup selain menciptakan utilitas dalam sistem tertutup. Nah, jawaban pertanyaan Anda, apa bedanya dengan proyek kripto lainnya? Saya pikir ini adalah fase inovatif yang kami buat. Nah, sampai saat ini Open Mainnet yang kita tunggu-tunggu belum diluncurkan karena mereka melakukan beberapa persiapan dan juga nantinya mereka bisa menentukan harga ketika Open Mainnet ditentukan. Namun semuanya itu harus mereka bangun juga dulu utilitas ataupun komunitas sehingga bisa memperkuat daripada jaringan Pi Network tersebut. Nah, sehingga nanti juga persiapan-persiapan yang lain termasuk KYC dan juga migrasi koin ataupun token yang ada dari aplikasi kita menuju wallet yang telah disediakan. Nah, juga kita akan melihat ada kontroversi seputar spekulasi harga resmi jaringan Pinet senilai 314.159 ini memicu diskusi online yang memanas. Nah, tentunya dari beberapa pihak termasuk dari pihak daripada pioner-pioner mengharapkan bahwa harga setelah nanti Open Mainnet itu bisa mencapai harga konsensus yaitu 314.159 dolar per satu koin Pi-nya. Namun hal itu tentu masih diperbincangkan dan juga masih dibahas apakah harga itu sudah bisa dilakukan, karena mengingat harga tersebut adalah harga yang sungguh sangat tinggi, tetapi itu adalah merupakan harapan kita sebagai pioner-pioner. Sebagian besar pengguna Pi Network mengungkapkan optimisme gembira, sangat berharap bahwa harga yang dispekulasikan akan terwujud. Namun optimisme itu tampaknya berakar pada keyakinan berbasis konsensus daripada pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip dasar teknologi blockchain dan industri kripto. Banyak peminat tampaknya mengabaikan faktor-faktor logis yang dapat mempengaruhi nilai Pi, mungkin karena kurangnya pemahaman tentang seluk-beluk yang terlibat. Teman-teman semua, para penambang-penambang Pi Network, sudah jelas bahwa Dr. Nicholas Kokalis menyampaikan kenapa sampai saat ini bahwa Open Mainnet belum diluncurkan karena mereka masih melakukan persiapan-persiapan. Nah, namun pesan saya bagi kita semua, para pioner-pioner, mari kita tetap bersabar dan tetap menunggu, karena ini adalah proyek yang sangat besar dan juga kita tahu bahwa dalam satu proyek itu tidak bisa dengan instan, tetapi harus mempunyai persiapan yang sangat matang dan penuh sehingga nanti suatu saat koin-koin yang kita tambang itu bisa berguna dan bisa kita transaksikan secara meluas dan juga kepada exchange-exchange yang telah disediakan, dan kita bisa transaksikan dan kita bisa gunakan menjadi mata uang fiat. Terima kasih teman-teman semua, tetap bersabar dan berharap mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh core team bisa menjadi kenyataan sehingga kita semuanya nanti menjadi kaya raya dari Pi Network. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.